ternyata hanya di kabel ini langsung nyala ya teman-teman ya. Berarti ini masalahnya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan N Channel. Kebetulan hari ini kita dapat lampu dengan merek Visalux, ini Cina kata orang ya. Atau ini berapa watt ini? 85 watt teman-teman. Nah, kita coba ya. Saya udah siapkan anti konslet. Kita coba apakah ada tanda-tanda atau hanya seperti apa, kita lihat aja. Atau hanya mati apanya gitu, kita belum tahu ya. Kita coba. Nggak ada apa-apa ya teman-teman, nggak ada percikan atau apa-apa. Nah, oke, kita coba bongkar. Maaf teman-teman kalau nggak ada intro atau apa. Kebetulan ini dapat dapat lampu ini pas tadi ada acara buka bersama itu teman-teman. Nah, teman saya itu tahu saya tukang servis lampu, langsung dikasihin gitu aja, suruh perbaikin teman-teman. Baik, kita coba buka dulu penitinya. Situ kita buka ininya dulu. Ini bekas servis juga kayaknya teman-teman ya. Pelan-pelan aja kita congkel menggunakan kapek bisa, pisau. Ini pisau nggak tajam, cuman pisau kayak pisau aksesoris buat motong juga nggak bisa. Tak buat nyongkel teman-teman, agak susah ya. Mungkin nanti akan saya skip untuk pembukaannya, harus pelan-pelan ya, karena mungkin nah ini juga ada yang udah sowel ini teman-teman. Ini dulu di di lem Alteco ya teman, atau lem Jepang. Kalau bisa teman-teman kalau servis itu jangan di lem ini ya, soalnya kalau ada kerusakan itu bongkarannya agak lumayan susah. Hati-hati. Nah, ini susah nih teman-teman, kita harus pakai blower buat manasinya. Ini blower ini saya pakai buat ini ya sebenarnya ya, HP ya sebenarnya, buat lepas casing HP. Cuman karena biar agak meleleh, karena pembukaannya ini agak sulit, saya coba buka sama biar lemnya itu agak ini teman-teman. Oke, saya skip aja untuk pembukaannya, nanti kita terusin. Saya skip ya. Oke, berhasil kebuka ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Langkah pertamanya teman-teman, kita siapkan multitester digital atau analog terserah, di skala buzzer atau skala dioda untuk mengeceknya. Kalau keluar seperti biasa, kalau keluar angka berarti kaca filamennya masih bagus, tapi kalau atau bunyi ya minimal. Kita coba ya. Nah, bunyi ya teman-teman ya, berarti masih bagus ya kacanya, berarti ada kerusakan pada mesinnya. Kita coba lepas dulu. Kalau punya ini
tang yang kecil itu pakai tang aja ya teman-teman, nggak usah pakai seperti ini karena ya lebih mudah untuk membukanya ya. Untuk para suhu lampu mohon maaf, jadi saya di sini sharing sambil belajar, tidak bermaksud untuk menggurui atau bermaksud untuk unjuk kebolehan, enggak ya. Saya di sini cuman sharing, siapa tahu ada teman-teman kita di luaran sana yang sama-sama pengen belajar gitu ya. Kalau untuk yang pro mungkin wah kayak gini mah 5 menit sudah selesai juga, atau udah langsung lihat langsung udah tahu oh ini rusaknya tiba-tiba gitu. Kalau saya masih dalam tahap pembelajaran, jadi masih agak kagok dan masih nggak bisa jelasin secara detail satu persatu ketika di depan kamera. Cuman saya coba yang terbaik, semoga teman-teman bisa ngerti gitu ya. Oke, kita lepaskan. Biasanya yang paling sering itu dioda, transistor atau sekring ini ya teman-teman. Kita coba cek lagi, kita coba cek transistornya. Kita cek ini kaki transistornya yang tengah, coba kita yang negatif di tengah, yang positif di kaki pinggir-pinggir ya. Kalau bunyi berarti harusnya bunyi kalau normal. Nah ini bunyi atau menunjukkan angka. Nah itu tadi bunyi. Kita balik sekarang yang merah di tengah, kelihatan atau enggak ya? Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini kalau yang merah atau positifnya di tengah, yang hitam ini di pinggir-pinggir, ini kalau bunyi ini berarti putus ya transistornya. Oke, aman. Sekarang kaki transistor yang satu, sama caranya. Oke, ini menunjukkan angka satu. Oke, aman, nggak ada kendala sejauh ini. Baik, sekarang kita cek diodenya. Diode itu searah ya teman, ada kaki anoda dan katoda. Nah yang ada putih-putihnya kayak gini ini namanya kaki negatif, yang enggak ada itu positif, dan harus searah. Jadi misalkan yang positif ditaruh di negatif, yang hitam ini negatif ditaruh di kaki anoda yang positif, itu harusnya enggak keluar angka. Kalau dibalik itu harus keluar angka gitu ya. Nah dia keluar angka, ini juga keluar angka, dibalik harusnya enggak. Oke, satunya lagi. Oke, aman, satunya aman, kita balik lagi coba. Oke, aman. Oke, aman. Baik, sejauh ini untuk transistornya juga aman. Kita coba sikringnya. Kalau begitu harus bunyi ya teman-teman kalau sikring. Oke, aman juga. Sejauh ini semua mesin aman ya teman-teman, nggak ada tanda-tanda kerusakan. Kita coba, atau tadi kayaknya atau terlepas atau seperti apa, saya juga kurang tahu ini sama-sama, atau ternyata cuman ini groundnya untuk kabel itu yang bermasalah. Saya juga belum tahu. Ini saya coba pakai kaca eksternal juga ya teman-teman, nyala apa enggak ya. Kalau ini nyala berarti memang tadi cuman masalah di ini ya, kabel AC-nya doang ya. Kadang seperti itu teman-teman, enggak semua komponen itu rusak, tapi cuman di ini. Oh bener teman-teman. Ternyata hanya di kabel ini langsung nyala ya teman-teman ya. Berarti ini masalahnya hanya ada di kabel AC-nya ya.
gitu. Jadi mudah banget ternyata, nggak modal apa-apa kita udah bayaran teman-teman. Alhamdulillah ini lumayan ya. Tapi saya cek juga tadi komponen utamanya yang paling utama itu, karena saya lihat di sini elko juga masih bagus kelihatannya, nggak melembung. Kapasitor yang lain kayak juga ini nggak rusak, transistor juga oke. Kapasitor milar pun juga nggak ada tanda-tanda gosong atau gimana. Ternyata saya duga cuman kabel ininya doang, ternyata bener teman-teman, kabel untuk ya ini kabelnya agak sedikit ini ya, agak sedikit mau lepas gitu ya. Itu jadi servis lampu itu mudah teman-teman, asalkan kita mau jeli dalam melihat kira-kira kerusakannya itu memang kerusakan mesin atau hanya, kadang saya juga pernah cuman kabel doang, kabel yang kaki-kakinya itu nggak nyambung gitu, saya solder gitu juga, itu juga pernah. Jadi nggak semuanya karena mesinnya yang bermasalah, karena cuman kadang solderan doang gitu ya teman-teman. Ini akan saya skip aja karena sudah ketemu permasalahannya dari kabel positif atau negatifnya. Positif kabel AC-nya yang untuk ke setrumnya itu nggak nyambung ke lampu PCB-nya gitu ya. Saya skip untuk ininya, apa namanya, penyolderannya. Saya nyolder ini nanti langsung saya pasang lagi gitu ya teman-teman. Nanti saya tunjukin untuk pemasangannya, habis itu kita coba lagi. Oke, udah aman untuk kabelnya. Kita coba pasang lagi ya ininya, apa namanya, kacanya sama mesinnya. Sebenarnya apa ya, kayak gini tuh hanya butuh kesabaran sama agak teliti sedikit gitu ya. Nggak harus belajar sampai ke mana gitu, enggak sebenarnya teman-teman. Tinggal kita mau belajar dari yang udah pernah kita. Saya awalnya gitu, lampu sendiri, lampu di rumah saya yang rusak-rusak saya coba perbaiki. Kalau lampu sendiri kan kita buat pelajaran gitu, sambil ya nonton tutorial Bang Ahmad K17. Saya banyak ini juga, ilmunya juga di sana. Alhamdulillah sampai sekarang saya malah, orang-orang kampung saya itu kalau ini lampu ke saya sekarang biasanya ke jauh-jauh teman-teman. Cuman karena saya bertekad untuk siapa tahu jadi rezeki saya gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah banyak yang tahu. Dulu awal-awal nggak ada yang tahu teman-teman. Ya butuh perjuangan yang jelas dan pasti. Kita coba ya. Coba nyala apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nyala ya teman-teman ya. Alhamdulillah, berarti aman ya teman-teman lampunya. Sebenarnya ini kayaknya lampunya ini bukan lampu untuk, saya dapat ini lampu servisan, cuman lampunya ini bukan lampu untuk 80 watt kalau nggak salah tadi ya. Berapa ini tadi? 85 watt. Ini bukan PCB lampu 85 watt sebenarnya teman-teman. Ini sekitar 60 watt kayaknya. Cuman karena yang punya mintanya diperbaikin aja tanpa mengganti, ya nggak apa-apa. Kita akan sebagai ini ngikut aja ya teman-teman ya. Tuh kita pasang lagi seperti tadi. Jadi mohon maaf buat suhu-suhu di luaran sana kalau kiranya melihat konten saya ini berantakan, nggak tahu. Saya hanya sambil ngobrol, sambil sharing, siapa tahu teman-teman ada yang mencoba mau buka seperti ini juga kayak saya di rumah aja, di posting di Facebook. Saya cuman gitu teman-teman, di Facebook. Kadang nanti kalau pas di warung sama-sama gitu kan, di warung ngobrol tentang ini, oh saya bisa, ini bisa. Nanti lama kelamaan insya Allah
pada tahu gitu. Nggak harus diiklanin di apa namanya, nggak harus buka kios, maksud saya nggak harus buka kios di pinggir jalan, nggak harus ya. Yang namanya terkenal pun maksudnya orang tahu gitu kan, itu mau di dalam kampung kayak gimana pun pasti mereka juga akan mencari gitu ya. Kalau lampu seperti ini kan mau beli kan 100.000 nggak dapat, kalau cuman diperbaikin kan mungkin keluar 35.000 25.000 itu udah cukup gitu ya teman-teman. Kita coba lagi ya, bisa apa enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan gitu ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, udah menyala ya teman-teman, mantap sekali. Kita bayaran untuk lampu kali ini ya teman-teman, cuman modal solder sama ngelihat tadi ada yang putus apa enggak gitu ya. Baik, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Dan sekali lagi, bukan maksud untuk menggurui, tapi saling berbagi, saling sharing gitu ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.